Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United telah bersiap untuk mencoba dan mengamankan perekrutan Giovanni Quenda sekarang dan menyambutnya di klub musim panas mendatang. Proposal pertama Manchester United akan lebih dari 40 juta euro. Akhirnya Manchester United lebih serius ya dalam mendatangkan Giovanni Quenda ini, yang mana menurutku pemain ini juga sangat menarik kalau bisa didatangkan ke Manchester United. Usianya yang masih sangat muda, sekitar 17 tahun, salah satu talenta muda yang cukup berkembang pesat ya dari Portugal. Apalagi di musim ini dia masuk ke tim utama Sporting Lisbon. Tapi yang jadi PR tersendiri menurutku untuk klausul pelepasannya ada di harga sekitar 100 juta euro kalau nggak salah. Dan Manchester United memberikan penawaran awal sekitar 40 juta. Ya kayaknya sih ditolak ya. Tapi sekarang klausul pelepasan itu harganya ngawur-ngawur memang ya. Ini baru 17 tahun tapi klausul pelepasannya sudah sekitar 100 juta. Tapi kembali lagi ya, Kuandanya mau apa enggak, ya meskipun sudah pernah bekerja dengan Ruben Amorim, tapi kan dia juga masih muda, masih belum lama juga berada di bawah asuhan Ruben Amorim, dan saat ini Ruben Amorim juga sudah pindah ke Manchester United. Kalaupun datang ke Manchester United, dia kan posisinya sebagai wingback di Sporting Lisbon. Sedangkan pemain Manchester United di posisi tersebut kemungkinan besok akan diisi oleh Nocer Mazraoui, menurutku ya. Entah Nocer Mazraoui, entah Diogo Dalot, tapi kayaknya yang menjadi pilihan utama tetap Nocer Mazraoui. Dan kalau mendatangkan pemain seperti ini, ya kemungkinan pemposisian para pemain tentu akan disesuaikan lagi. Jadi menurutku memang bisa untuk mengamankan jasa Giovanni Quenda, tapi alangkah lebih baiknya Manchester United itu lebih mempersiapkan pemain yang berposisi sebagai bek kiri atau wing bek kiri. Karena untuk saat ini situasi di sisi kiri itu masih belum ideal menurutku. Oke lah, di Real Malaysia Luke Shaw sudah kembali berlatih. Tapi apakah mereka bisa menjadi jaminan yang akan terus bugar, terus fit untuk pertandingan selama satu musim penuh? Kayaknya enggak sih. Maka dari itu mungkin akan lebih baik kalau Manchester United di bulan Januari itu lebih memprioritaskan back kiri atau wing back. Nah, itu akan menjadi lebih ideal ya bagi komposisi pemain di Manchester United. Kalau bisa mendatangkan pemain yang berada di posisi tersebut. Apalagi Manchester United untuk saat ini lagi gencar-gencarnya mengincar pemain-pemain muda gitu. Ya menarik untuk kita tunggu pergerakan dari Giovanni Quenda ini. Apakah Manchester United benar-benar mendatangkan, benar-benar rela mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendatangkan pemain muda asal Portugal ini? Nah, menarik ya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim telah membuat para petinggi Manchester United terkesan dengan kepercayaan diri dan karismanya selama seminggu pertama di klub. Wow. Ini ya, kita sudah pernah membahas ya di berita-berita sebelumnya. Kalau melihat Ruben Amorim ini kayak aura-aura karismanya, wibawanya itu keluar gitu loh. Pembawaannya yang sangat tenang, sangat santai, penuh percaya diri, merasa tidak ada tekanan dari siapapun. Ya untuk sementara ini memang kelihatannya seperti itu ya, karena belum menjalani pertandingan, belum menghandle para pemain, belum mengarahkan para pemain. Dan hari ini kan harusnya kalau sesuai update sebelumnya dia sudah bisa bekerja ya Ruben Amorim di hari Senin ini. Jadi kita tunggu inovasi apa yang akan diberikan oleh Ruben Amorim, gebrakan, arahan, bentuk pelatihan seperti apa, strategi apa yang akan diterapkan kepada semua pemain Manchester United ini. Wah, menarik sih. Aku nggak sabar untuk menunggu pertandingan akhir pekan nanti ya ketika melawan Ipswich. Pertandingan pertama bersama pelatih baru itu biasanya akan sangat menarik
Karena kita semua pasti menunggu ya, wah ketika pelatih baru didatangkan, kira-kira situasi apa yang akan melingkupi pelatih ini dan juga para pemain. Nah, suasananya seperti apa, terus arahan-arahan apa, kira-kira para pemain ini akan berposisi sebagai apa di bawah Ruben Amorim. Banyak lah, banyak. Akan sangat banyak hal yang akan dinantikan oleh seluruh fans. Maka dari itu ada waktu seminggu ini, ya nanti akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi semua orang. Dan semua media tentu akan tertuju kepada Ruben Amorim di laga pertamanya besok bersama Manchester United. Entah hasilnya kalah ataupun menang, wah seluruh media ini sudah nggak sabar untuk menunggu kinerja dari Ruben Amorim gitu loh. Narasi-narasi apa yang sudah dipersiapkan bagi Ruben Amorim. Nah, setelah hasil pertandingan melawan Ipswich itu sudah pada menunggu penggiringan-penggiringan opini. Nah, itu selalu media-media Inggris itu kadang buat ya, kadang kayak berita ya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Laporan terkait Paul Pogba yang berlatih di Carrington, Manchester United tidaklah benar. Pogba tidak berencana berlatih di klub manapun karena ia bekerja di Miami setiap hari. Begitu ia menandatangani kontrak dengan klub baru, Paul Pogba akan siap pergi dan berlatih di sana. Tidak ada kontak dengan Manchester United. Ya, menurutku berita kayak gini jelas apa ya, isu-isu yang berusaha digoreng oleh media ya. Paul Pogba sudah tidak bekerja sama lagi dengan Juventus untuk saat ini dan statusnya bebas transfer. Nah, kemarin kan sempat ada isu kalau Paul Pogba akan berlatih di Carrington sambil menunggu dia mendapatkan klub baru. Ya kali, Cuk. Dia wis jadi salah satu toxic di MU, katanya balik mana na MU di saat Manchester United juga sedang masa transisi, sedang berbenah juga di bawah manajemen baru, di bawah kepemilikan baru Ineos. Ya, mosok katanya nekak no toxic mana, pemainnya kan mari kena kasus doping itu wes. Enggak lah, sama sekali tidak benar ya, dan kalaupun ada indikasi-indikasi untuk mendatangkan Paul Pogba ke Manchester United, wah goblok sih Cuk. Goblok. Iku kayak kon wis berusaha bangun omah soro-soro ngono. Mbok ambrono mana Cuk. Enggak lah, jangan sampai orang-orang kayak Paul Pogba. Harusnya ini orang-orang seperti ini, apalagi masih ada generasi-generasi lama seperti Marcus Rashford. Itu kan ya kalau bisa dijual dijual gitu loh. Toh dulu PSG juga sempat tertarik untuk mendatangkan Marcus Rashford. Ya babatalas kabeh lah. Diguai kabeh semua wong lawas iku. Ojo malah ono isu nekakno maneh. Wah, sing iki sisa-sisa sih ono kok tambah kate nekakno maneh. Geng-genge. Sisa nekakno maneh linggar tuh. Ya, ini maksud media-media yang tak maksud ya kayak gini, wah, penggiringan opininya itu sangat luar biasa gitu. Mencari momentum-momentumnya tuh, wah, ngeri ya. Makanya pemain-pemain itu kalau sampai terkena mental, nah mentalnya terganggu, terkena serangan mental, nah itu ya wajar, tekanannya itu luar biasa, bukan hanya dari fans, manajemen, dari medianya itu juga gitu. Ngeri ya. Berita-berita hoax ini. Malaysia sempat kok gara-gara masalah mental ya, cemoohan teko media, teko fans, kritikan-kritikan sing terlalu berlebihan. Ngawur aja nih. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United dan Liverpool untuk saat ini dilaporkan telah mengawasi bek sayap Fulham Anthony Robinson. Nah, ini ya. Akhirnya Manchester United mengincar pemain yang berposisi sebagai bek kiri. Nah, Anthony Robinson, pemain Fulham yang saat ini berusia 27 tahun, tapi dia itu kontraknya masih cukup lama ya. Berakhirnya baru di tahun 2028. Nah, sekilas kalau kita lihat Anthony Robinson ini memang sisi positifnya adalah dia itu pemain yang jarang cedera. Dan di musim ini dia sudah memberikan 3 assist ya bersama Fulham. Secara performa menurutku ya nggak baik, nggak buruk. Rata-rata skornya juga 7. Tapi yang paling dibutuhkan adalah ketersediaannya. Nah, ini kan yang tidak dimiliki oleh para pemain Manchester United.
di posisi back kiri. Nah, ketersediaannya ini loh yang selalu menjadi PR. Sedangkan Anthony Robinson ini pemain yang untuk saat ini valuasinya sekitar 30 juta euro ya. Menurutku masih cukup terjangkau dan dia juga sudah memiliki pengalaman di Premier League. Tentu dia akan lebih mudah dalam beradaptasi. Tapi mungkin harga yang diinginkan tentu lebih mahal karena kontraknya juga sampai 2028. Apalagi Liverpool juga kabarnya mengincar pemain ini. Jadi akan ada kompetisi untuk mendatangkan Anthony Robinson. Tapi kembali lagi ya, ini masih sebatas rumor. Entah itu benar atau tidak, ya kita lihat saja nanti update-update selanjutnya. Tapi kalaupun benar, menurutku ini akan menjadi opsi yang menarik. Karena kita semua tentu sudah memahami pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu masih sangat riskan ketersediaannya. Masih tidak bisa diharapkan bisa bermain full selama satu musim. Meskipun Tyrell Malacia dan Luxor sudah kembali dari cederanya. Dan satu lagi pemain di posisi wingback kiri ini juga masih belum ideal ya. Ya mungkin Alejandro Garnacho juga bisa mengisi posisi tersebut. Tapi kalau ada pemain lain yang benar-benar bisa di posisi tersebut tentu akan lebih menarik untuk menjaga kedalaman skuad di Manchester United. Nah, jadi Anthony Robinson ini mungkin masih dalam tahap pertimbangan tertentu ya bagi internal manajemen Manchester United. Karena masih belum ada pergerakan yang nyata untuk saat ini, masih sebatas rumor. Menarik tapi ya, sangat menarik. Karena menjelang bursa transfer musim dingin ini tentu semua klub pasti mulai mengincar dari jauh-jauh hari. Bahkan Manchester United ini yang paling banyak dan sedang diincar itu pemain-pemain muda. Nah, karena Manchester United sendiri tidak ingin kalah dalam perburuan pemain, ketikung dengan klub lain, terus tidak bisa membeli pemain karena bentuk negosiasi yang cukup alot, tidak lihai dalam membuat kesepakatan dengan klub-klub lain. Nah, jangan sampai hal itu terjadi lagi. Dan menurutku manajemen yang sekarang juga sangat cerdas, sangat efisien, dan sangat efektif menurutku dalam mendatangkan pemain beserta kesepakatan-kesepakatan dengan klub-klub itu menurutku cukup oke gitu loh. Maksudku ketika menjual pemain itu menyertakan klausul pembelian kembali, klausul penjualan. Terus kalau membeli pemain itu negosiasinya dicicil 3 tahun gitu. Terus bisa menekan harga yang bisa dipenuhi oleh pihak Manchester United. Menarik loh. Kayak kemarin Joshua Zirkzee nyicil 3 tahun. Makanya skillnya juga kecil itu. Baru kalau udah lunas mungkin skillnya lebih kelihatan. Lucu ya. Itu pembelian pertama lagi Joshua Zirkzee di bursa transfer kemarin. Pembelian pertama dicicil 3 tahun. Ya skillnya juga nyicil kayak. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.